Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Fia, kamu saya uji ya? Bimbingan saya bukan kan? Iya, penguji, Pak. Betul, Pak. Saya Iya. bimbingannya tadi. Kapan ujiannya? Sempro Sem- atau sidang skripsi? Sempro, Pak. Sempro, Sempro. baru Kapan sempro itu? kemarin. Udah lama? 20 Juni. Juni. Itu sama bimbing siapa? Bu Nova. Bu Lady. Boleh di. Oke, coba tunjukin apa berita acara kemarin yang suruh ubah apa aja. Iya, Pak. Saya udah bikin beberapa masukan dari Bapak di berita Berita acaranya. acaranya apa? Boleh berita acaranya saya suruh ubah apa aja tuh. Oh gitu, saya sharein aja nggak apa-apa ya, Pak? Ya, ya, saya share berita acaranya. Oke. Ini polisi menambah grafik pada belakang. Udah kamu tambah nih? Udah, Pak. Mana grafik mana? Oh, sebentar. Bentar, Pak. Sebentar. Nanti baru kamu tunjukin anunya, laporannya. Ini berita acaranya, Pak. Menambah sumber pada belakang. Menambahkan research gap pada belakang, menjelaskan alasan memilih sampel. Melengkapi tabel penelitian terdahulu. Mengubah hipotesis menjadi negatif. Menambahkan IT. Mengubah spasi. Coba kamu tunjukin ini perubahannya, Pia, Bentar, Pak. Apika. Ini untuk grafiknya, Pak. Udah kopi ya, udah. Apa lagi? Grafik, lalu grafik sama sumber ini, Pak. Saya sudah masukin sumbernya juga. Ya, terus Ini. mana sumbernya? Oke, Ini. ya, terus Lalu research gap-nya ada di sini, mulai dari sini, Pak. Research gap. nge-lag ya. Bentar ya. Nge-lag internetnya, Mbak. Oh iya, Pak. Terus apa lagi? Ini research gap-nya dari halaman sini, Pak. Halaman 7. Ya. Saya tambahkan juga. Kemudian sama alasan memilih sampel non-cyclicals juga sudah saya tambahkan di halaman 8. Kemudian ada tabel penelitian terdahulu. Ini tabelnya sudah saya tambahkan juga. Ya, terus Tabelnya. Kemudian mengubah hipotesis 4 sudah jadi saya ubah jadi negatif juga. ya. Itu digede lagi, maaf ya nggak kelihatan, di zoom lagi dong. Bisa Pak, tabelnya. zoom lagi. Nah, tampilan kecil banget nih zoom. Di zoom lagi dong. Terus. Udah.
tabelnya tadi sudah saya tambahkan juga. Kemudian ada IT. Ini udah saya tambahkan IT juga, Pak. Di Iya. regres. Kemudian yang terakhir ada ini, daftar pustakanya seperti ini, Pak. Betul, spasinya. Itu di kanan ini disamaratakan loh kanan. Ratakan, oh ratakan. Di mana di ratakan, Pak? Yang kanan itu. Kalau saya kanan, kamu apa kiri kali nggak tahu lah. Saya yang kanan. Gini, Pak. Ya, Oh, semuanya. oke. Ya, sudah diratakan, Pak. Untuk berita acaranya saya kirim via email atau bagaimana, Pak? Email aja. Pakai Word ya. Kalau PDF nggak bisa jam tangan ya. Oke, nanti saya kirim email Bapak ya. Iya, oke. Oke, Oke. ini Udah sudah ya. ya, Pak. Ada lagi mau tanyain? Ya, Tutup. Ada yang mau tanya nggak? sudah cukup, Pak. Oke deh. Sudah saya tambahkan semua revisinya dari Bapak. Oke. Oke. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya siapa yang dulu masuk tadi? Saya, Pak. Oke, silakan. Pak, kan saya udah masih dalam pengumpulan data ya, Pak. Iya. Ya, data Ini saya sambil share screen ya, Pak. Bab 4 ada Safira ya? Iya, bab 4, Pak. Nah, di pengukuran dependen saya itu ada, kan saya pakai M-score, Pak. Nah, itu saya ada akun interest expense itu yang bunga itu kan, Pak. Sedangkan saya kan pakai sampelnya bank keseluruhan. Itu kalau bank syariah itu interest expense-nya pakai apa ya, Pak? Safira itu bagi hasil. Pakai bagi hasil berarti ya? Iya. Oke, Pak. Berarti Pak isinya pakai bagi hasil ya berarti? Iya. Oke. Itu saya mau nanya itu dulu, Pak. Terus saya kemarin juga udah revisi hipotesis saya, Pak. Kamu konvensional seri gabung, Kamu Iya, aku bangun secara keseluruhan, Pak. konvensional aja, jangan digabung, beda. Konvensional aja berarti ya? Jangan sari, jangan keluarin, beda nanti. Ya. Berarti dikurangin ya syariahnya, Pak? Iya, kurang sari. Ya, benar. Makasih ya, Pak. Iya. Terus saya mau ngasih lihat revisi hipotesis saya, boleh ya, Pak? Ya, silakan. Ya. Ini kan saya ada 4 variabel. Ada. Nah, ini yang pertama, saya akhirnya pakainya berpengaruh positif. Iya. Nah, tapi di teorinya yang kemarin Bapak suruh dikasih tahu alasan berpengaruh negatif sama berpengaruh positifnya. Itu saya udah tulis di teori atas. Itu apa? Dia positif apa sama apa? Oh, ini Dewan Komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan. Mungkin banyak apa? Mungkin banyak dalam komisaris, makin meningkat. Iya. Masa sih? Jadi ada yang berpendapat kalau ada jumlah anggota Dewan Komisaris itu bisa meningkat
kecurangannya, tapi ada juga yang sebaliknya juga, Pak. Berarti itu jangan pakai satu arah aja, jangan pakai dua arah aja. Jadi, Pakai dua arah aja bisa positif, bisa negatif. oh gitu. Iya, gitu aja ya. Heeh. Itu pendapat yang mintakan bisa positif, pendapat misalkan negatif ya. Itu hasil penelitian yang positif dan negatif ya. Ya. Jadi kalau bagian hipotesisnya itu Berpengaruh positif dibilangkan, berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangannya. pengaruh aja. Pengaruh aja ya. Tapi di bagian ininya yang kayak didukung gitu-gitu, itu juga tulisnya Kalau katamu ada pendapat yang mengatakan positif, ada pendapat yang negatif, ungkapkan aja iya. semua. Oh yaudah, berarti berpengaruh aja ya. Teorinya mengatakan itu kan negatif kan, itu kan negatif sebenarnya. Kenapa positif? Kasih tahu alasan lain, ya. Iya. Itu ya. Berarti nanti ada juga saya masukin yang ini saya baru nulis pengaruh positifnya doang, nanti pengaruh negatifnya juga saya tulisin. Ya sudah positif kan, teori kan negatif teori. Kok positif nggak pakai? Teori kan negatif. Iya, berarti saya masukinnya teori negatif aja ya Pak. Terus soal teori apa? Teori apa hubungannya? Negatif positif teori? Kalau di teori negatif Pak. Negatif aja. Oh, berarti negatif ya? Iya, positif siapa ngasih itu positif? Gitu Pak. Berarti nanti ini berpengaruh Maka negatif. kamu di alinea pertama itu jelaskan logika teorinya, logika teori apa? Negatif. Negatif lah, ya. Oh, yaudah. Terus Tapi hasil penelitian bisa positif dan negatif. Tapi teori kan kuat negatif. Bilangnya positif negatif, gitu ya. Oke. Kami ingin buktikan kan itu apakah negatif atau positif atau tidak sama sekali, ya. Terus yang hipotesis kedua juga hasilnya negatif Pak. Teorinya itu berarahnya negatif. Terus hipotesis ketiga juga berarahnya negatif, sama yang keempat Bukan juga. variabelnya apa? Jangan positif kan nggak tahu tuh. Oh ya, yang tadi yang variabel yang kedua kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Terus hipotesis ketiga itu variabelnya. Kenapa negatif? Coba jelaskan logika teori kenapa? Gini, jadi kalau menurut Chen ini semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial maka semakin rendah. Ya kenapa tuh? Teori kenapa? Kenapa teori? Jelaskan kenapa teori bisa jelaskan itu? Yang berdasarkan teori agensi itu Pak. Ya jangan jadi kalau kepemilikan. Jadi saya orang nggak tahu sama sekali nih, kau jelaskan saya itu, ya. Ya. Jadi katanya kepemilikan manajerial ini kan bisa membuat insentif manajemen sama pemegang saham jadi selaras ini. Jadi kalau ada kepemilikan manajerial bisa ketidakselarasan kepentingan itu jadi selaras. Ada kamu kasih tahu situ ada? Ada. Ya terus? Ini saya lanjut ke yang hipotesis ketiga ya. Ini kepemilikan institusional itu dikasih tahu kalau jadi kalau ada keberadaan investor institusional mampu melakukan pengawasan efektif dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh manajer. Jadi kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi dan membatasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Jadi berdasarkan ada namanya Chandra Taragul, semakin tinggi konsentrasi kepemilikan yang dimiliki, maka akan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Jadi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sama hipotesis yang keempat, komite audit komite audit ini, jadi semakin sering terjadi adanya melakukan rapat komite, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antara anggota komite dalam melakukan fungsi pengawasannya. Jadi hasilnya komite audit berpengaruh negatif juga Pak terhadap kecurangan laporan keuangan. Udah sih Pak, itu aja variabel. Ya, apalagi yang mau tanyain? Udah sih Pak, kalau dari saya itu aja. Iya. Oke, Mbak Safira ya, cepat ya. Terima kasih ya Pak. Sama.
Oke, berikutnya siapa lagi? Diliana ya. Siapa yang datang berikut selain Diliana? Iya, Pak. Ya, silakan Diliana. Kamu yang itu ya, yang rencana Saya, mau judul itu ya? iya, Pak. Betul. Gimana nanti itu? Kau milih saya, Eh, kau milih sama iya, saya. Pak. Saya mau milih Bapak. Gak apa-apa, saya ngejar kamu nanti tiap minggu harus datang, gak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nah, saya harus cepat, Nggak apa-apa. harus cepat dan Iya, selesai. saya maunya juga gitu, Pak. Biar Nah, cepet, Pak. tiap minggu datang, terus nanti saya kadang-kadang suara saya juga agak keras, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya rasa bukan marah, supaya cepat kamu lulus, supaya bisa lebih semangat aja ya. Iya, baik, Pak. Supaya bisa cepat lulus, terus skripsinya tidak terlalu menyimpang, sistematikanya sesuai, ya tata cara menulis, teorinya, sarahkan itu, supaya nanti di ujian nggak banyak masalah kan. Baik, Ya, Pak. jadi bikinnya yang usah susah, yang gampang aja, yang bisa kamu bisa jelaskan ya. Gak apa-apa sama saya, gak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nah, oke, kalau gitu nanti kamu pilih aja, pilih apa, pilihan satu, pilihan kedua, nama saya aja tulis ya. Oh, baik, Pak. Nah, Nggak apa-apa ya, Pak. Berarti kalau pilihan keduanya juga nulis nama Bapak. tulis aja nama saya, nggak apa-apa, tulis aja. Jadi kamu serius sama Baik, saya. Pak. Saya kemungkinan saya nggak bisa ngontrol lagi itu kan, saya nggak jadi wakil kita satu lagi. Jadi saya nggak tahu prodi kerja apa. Jadi nanti kamu harus ngomong ke prodi atau kemana, tuh pokoknya mau sama saya Sparta gitu. Ya. Nanti kalau nama lain keluar, kamu silakan aja komunikasi dengan prodi ya. Bu, saya pilih Sparta kok lain, saya takutnya nggak ini sebut aja gitu ya. Ya, Oh, baik, kalau Pak. kalau saya jadi wakil kita satu, saya bisa ngatur kan. Hmm. Nah, sekarang udah saya nggak bisa ngatur, berarti harus mahasiswa nanti aktif ya. Dapat saya gitu ya. Kalau nanti dapat saya, terus kamu hubungi prodinya. Kan, kalau saya konsepnya itu mahasiswa itu harus bimbingan sesuai dengan apa bidang sama minatnya kan. Dosennya harus sesuai juga, biar cepat lulus. Tujuannya cepat lulus saja. Karena sekarang tuh banyak, mungkin separuh lebih itu belum ada ujian gitu. Iya kan? Iya, Yang Pak. yang bukan yang baru sekarang, yang milih skripsi semester ganjil tahun lalu ya, tahun 2021 2022 ganjil ya. Itu lebih separuh belum ujian. Ujian. Kan kasihan juga itu ya. Saya kemarin lihat datanya itu, lebih separuh belum lulus. Bagi manajemen akuntansi ada sebagian belum lulus. Harusnya kan udah lulus semua kan, lulus semua. Jadi itu harus pertimbangan juga. Kamu tanya sama kakak kelas kamu nanti ya, kakak kelasnya yang lulus kenapa nggak lulus gitu ya. Kok yang lain udah lulus, kok saya udah lulus semua itu ya, lulus semua. Ini yang bimbingan sekarang juga mau sepaksa selesai juga bulan Juli Agustus ujian mereka Agustus ini, ujian semua kan, yang lama-lama. Nah itu kamu tanya ke kelasnya ya, kenapa nanti kalau tanya prodi nanti kamu jelaskan juga, saya khawatir Bu ini orang tua saya juga terbatas itu, saya udah nanti orang tua saya cepat lulus gitu ya. Ya, Pak. Jadi banyak pertimbangan harus sampaikan ke prodi nanti ya. Supaya, dan saya sudah konsultasi sama Pak Sparta Bu ya, judul semuanya sudah konsultasi ya. Ya, Iya, Pak. itu. Dan sekarang silakan judul apa? Dilana. Jadi, Pak, saya niatnya itu untuk variabel dependennya itu saya memilih pengungkapan emisi karbon. Itu gimana, Pak? Bagus tuh. Pengumuman kalau bagus ya, bagus tuh ya. Itu bagus kan. Terus, Pak, Itu pengungkapan emisi karbon itu kamu lihat kan di disclosure-nya kamu pakai skor itu kan. iya, Pak, Nah, itu ada kan. skor-skornya Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya ada berapa dimensi harus dipenuhinya, misalnya dipenuhi ya 1, kalau belum 0 gitu kan. Iya, Pak. Nah, itu kamu pilih, terus nanti dia faktor-faktor pengaruhnya apa? Kapan emisi karbon itu faktor pengaruh apa saja. Jadi sekarang ini kamu harus kumpulkan apa itu. Jadi kumpulkan semua jurnal yang dependent variable-nya lah,
emisi karbon, pengungkapan emisi karbon ya. Iya, Pak. Ya, semua jurnal baik dalam luar negeri dependent variable-nya pengungkapan emisi karbon. Gitu. Nanti setelah itu kamu bikin itu tabelnya apa saja variabel independen digunakan. Ya. Nah, kamu carilah variabel independen yang masih jarang dipakai untuk melihat emisi karbon, itu jadikan topik utama, jadi judulnya. Misalnya contoh. Misalnya dependent variable-mu taruhlah Y ya. Nah, independennya X1, X2, X3. Kamu belum tahu nih independen mau pakai apa. Mau kumpulkan semua jurnal, ternyata ada yang X1 sampai X6. Tapi S6 ini jarang yang jadi independen utama. Dan dia mempengaruhi, tapi bukan berkontrol ya, bukan berkontrol. Jadi, Iya, Pak. jadi saya teori itu dia kuat mempengaruhi, tapi masih jarang orang mengungkapkan itu sebagai perlu utama dia. Kamu jadi perlu utama gitu ya. Nah, perlu utama itu yang lain jadi perlu kontrol gitu. Ya, jadi lebih menarik judul itu singkat aja, pengaruh X6 terhadap X1 terhadap Y itu aja judulnya. Karena industri apa gitu ya. Ya. Iya, Pak. Sebelumnya saya tuh udah nyari-nyari gitu, Pak, jurnal. Ya. Terus ada yang variabel independennya itu green investment atau investasi hijau sama keragaman di One Direction. Bagus Terus sisanya itu kinerja karbon, karakteristik perusahaan sama kinerja lingkungan, Pak. Iya. Tapi untuk yang saya niatnya kan mengambil yang green investment itu, Pak. Kalau judulnya dampak green investment terhadap emisi karbon itu aja. Dampak investment. Maaf, Pak, sebelumnya. Untuk peneliti terdahulunya itu lumayan susah, Pak, nyari jurnal-jurnal terdahulunya karena jarang yang judulnya pengaruh green investment terhadap emisi karbon. Cuma ada 2 jurnal, Pak. Ya, Sisanya itu kebanyakan ke lingkungan. Coba cari, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau 2 kan yang sisanya kan peneliti sebelum terkait dengan variabel lain kan. Iya, Pak. Nah, iya nggak apa-apa. Pokoknya dependent variable sama lah. Jadi ya mungkin belum ketemu sama kamu cari di situs-situs yang langganan IBS sudah cari kan, IBS. Itu cari juga yang di Google apa Scholar ya. Scholar. Nah, itu cari juga lain ya. Emisi karbon itu ya. Ya ada lah, coba cari dulu ya. Nah, baik, Pak. Ya. Luar negeri sama dalam negeri, kalau dalam negeri nggak ada, luar negeri semua ambil kan. Iya, Pak. Kalau dalam negeri bisa cuma 2, di luar negeri ada 10, habis 10 luar negeri itu, yang luar negeri itu ya. Iya, Pak. Ya udah, itu bagus tuh ya. Yang penting datanya tersedia. Datanya kemudian, jadi lihat pengukuran variabel tuh, pengukuran variabelnya seperti green investment itu, ukur variabelnya seperti apa? Ada nggak data laporan keuangan kan? Dua jurnal itu dia pengukurannya menggunakan proper, Pak. Sama kayak kinerja lingkungan jadinya. Ya sudah ada itu kan, sudah ada skornya kan, sudah ada. Proper sudah ada. Iya, sudah ada, Pak. Sudah ada di laporan keuangan, sudah ada. Ya. Nah, jadi itu kamu pilih industri tadi, jangan industri yang pilih itu yang sudah ada propernya sedikit. Kalau bisa semua industri aja, yang proper kan nggak banyak itu. Iya, tadinya mau pertambangan, cuma yang terdaftar di proper itu sedikit, Pak. Jangan, semuanya aja ambil. Nanti ada variabel variabel industri. Ya. Baik, Pak. Itu ya. Nah, ada SES, variabel kontrol ada SES. Ada apa lagi itu? Ada refresh itu berkontrolnya itu untuk melihat perbedaan karakteristik dari masing-masing industri itu. Kamu kan banyak industri, nggak apa-apa sih, ya. Ada apa lagi itu? Jadi kalau tanya dosen lain, kenapa kau industri? Kalau satu industri sedikit Bu datanya. Kalau banyak kan saya pakai variabel kontrol untuk mengontrol perbedaan ukuran perusahaan, utang, karakteristiknya, sebagainya, gitu ya. Baik, Pak. Itu aja. Ada lagi mau tanyain, Elena? Sudah, Pak, cukup. Nah, itu bagus tuh ya, terus saja ya. Itu pakai jangan yang lain pikirin itu aja ya, bercepat ya. Baik, Pak. Nah, jangan pikir topik lain. Pokoknya dari sekarang kamu nggak ada punya niat untuk mengganti topik ya. Ya. Kalau topik itu ganti topik habis waktu nanti belajar lagi ya. Ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih ya, Diana. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, berikut siapa lagi?
Pak, boleh. Oh, yang datang setelah Diana siapa? Azhar. Apa, Pak? Ya, setelah Diana yang masuk apa? Azra. Ya, Setelah saya Diana yang masuk siapa? dulu. Habis itu melatih. Oh ya, Oke, silakan. Oke, saya belum mau. masuk tuh ngomong giliran ya. Oke, silakan. Oke, Pak. Saya izin share screen. Oke, Pak. Ini bab 4 saya. Ya. Oke. Saya udah telah data juga, Pak. Ya. Untuk ini. Jadi saya pakai kan BPD dari 26 di zoom lagi itu. Oke, boleh. Ya. Cukup, Pak. Ya. Oke. Saya jadi dari 26 bank BPD, itu saya dapat 25, Pak, yang menyediakan laporan keuangannya secara full. Ya, Jadi saya pakai 25 BPD aja. Iya, oke. Dari 2017 sampai 2021. Nah, ini nama-nama banknya sudah saya bikin. Iya. Terus? Lalu untuk ini, Pak, uji modelnya. Saya deskripsi mana? Saya deskripsi kok lewatin. Saya deskripsi. Saya kira itu setelah model, Pak, setelah uji model. Saya deskripsi mana? Oke, jadi ini, Pak, saya pakai untuk analisis deskriptifnya nih, untuk yang saya pakai 2 regresi, Pak. Regresi 1 sama regresi 2. Betul. Itu BIA itu apa? BIA lupa saya, BIA apa? BIA itu basic approach, Pak. Operating risk ya? Ya benar, operating risk. Ini BIA ini kan ini 8,1 setelah kamu kan kan? Saya pakai ini, udah pakai loan. LN. Hah? Udah pakai di logaritma natural. Di loan maksudnya. Ya itu maksudnya. Tulis loan BIA, tulis loan BIA. Oke. Loan BIA tulisnya, loan LN BIA. Ya. Oh itu ya. Saya juga tuh, saya di loan kan. Oh ya, Pak. LN saya itu. Ya. Oke, siap. Ya. Ini untuk yang statistik deskriptif yang regresi kedua, Pak. Ya. Nanti di visi kamu rubah lagi simbolnya ya, sama yang lain ya. Di IFIFS-nya, Pak. Siap. Ya, nanti sesuai konsisten tuh ya. Oke, siap, Bapak Suparto. Ya, apa lagi tuh? Oke, ini udah. Terus untuk uji cowoknya, Pak, saya juga udah. Ya. Uji cowoknya hasilnya saya pakai yang modelnya yang fix, Pak. Ya, terus. Regresi pertama. Lalu untuk regresi kedua saya juga hasilnya pakai yang fix, Pak. Ya, terus. Lalu uji Hausman-nya untuk regresi pertama saya pakai fix. Pakai fix juga, dan untuk regresi yang kedua uji Hausman-nya saya dapat fix juga, Pak. Selanjutnya setelah itu kan makanya jadi untuk regresi 1 sama regresi 2 saya makanya fix langsung ke asumsi klasik. Ini untuk yang asumsi normalitas, Pak, uji normalitas untuk regresi pertama. Saya pakai yang Jarku-Bera test. Probabilitasnya dia di atas 0,05 ya, berarti normal. Lalu untuk regresi kedua, ini juga di atas 0,05, berarti normal juga. Tapi ini setelah saya outlier data ya, Pak. Ya, terus. Lalu ada multi-call juga, untuk multi-call yang regresi 1. Oke, berarti tadi saya ganti dulu. LN BIA, LN size. Untuk multi-call-nya semua aman di bawah 0,8. Untuk independent variabelnya. Regresi 1, untuk regresi 2 juga semua aman Pak di bawah 0,8. Oke. Lalu saya ada uji hetero
Di hetero semua di atas 0, untuk regresi 1 Pak, di atas Ya, 0,05 semua. Tapi di hetero juga yang kedua saya juga di atas 0,05 semua. Oke, terus saya ke autocall untuk regresi 1. Untuk regresi 1 pengambilan keputusannya saya itu terbebas dari autokolerasi Pak. ya, terus Nilainya saya terletak di antara minus 4 DU dan minus 4 DL. Lalu untuk regresi yang kedua, untuk autocall-nya saya juga terbebas dari autocall karena terletak di antara DU dan minus 4 DU. Oke, terus langsung ke untuk ini Pak, untuk analisis regresi linear bergandanya, saya udah bikin juga tabelnya. Ini hasil dari regresi 1 Pak. ya. Mana coba lihat dulu. Ini Pak. Oh, ini kamu apa pengaruh apa nih? NPL terhadap apa? Saya NPL terhadap ROA, BIA terhadap ROA, dan LDR terhadap ROA. Ini bank size-nya variable control. Yang signifikan cuma apa NPL aja? Coba. Hah? Mendapat NPL aja Pak yang signifikan. Oh iya. Terus apa lagi terus? Terus ini yang regresi 1 ya Pak. Yang ini selanjutnya ada regresi yang kedua. Regresi kedua itu ini melibatkan, ini saya belum tambahin ya di sini. Ini Oke. melibatkan Profit. salah. Sebenarnya tidak signifikan. Ya. Dah, apa lagi? Oke. Untuk ini yang signifikan LDR sama COVID ya Pak. Sedangkan NPL sama BIA-nya tidak signifikan. Selanjutnya itu udah. Untuk determinasi, ya Pak, untuk determinasi regresi satunya, saya pakai adjust R kuadratnya itu dapatnya 0,3626 atau 36,26% Pak. Untuk regresi 1. Lalu untuk regresi 2, saya R kuadratnya itu dapat di 68,25%. Lalu setelahnya ada ini Pak, untuk pengujian hipotesisnya, saya cuma melakukan uji T karena ingin melihat dependen secara parsialnya terhadap dependen. Jadi ini dari probability-nya kalau di bawah 0,05. Untuk regresi yang pertama Pak, risiko kredit itu NPL-nya saya dapat minus 0,135 sekian. Kok NPL-nya minus kenapa? NPL minus maksudnya apa? NPL minus maksudnya apa itu? Hah? Yang Bukan NPL minus koefisiennya, kamu salah ngomong ya. Bukan NPL-nya minus koefisien parameternya iya kok negatif. ini koefisien regresinya. Iya, bukan NPL ya. minus, padahal NPL minus mana sih? Iya maaf Pak. Terus salah ngomong ya. Berapa lagi itu? Baik Pak, baik. Untuk koefisien regresinya itu sebesar minus 0,135 sekian, dengan nilai probabilitasnya itu sebesar 0,02. Maka untuk regresi 1, untuk hipotesis 1, dalam penelitian saya itu diterima Pak. Dan signifikan. Lalu yang hipotesis 2-nya, untuk koefisien regresinya untuk yang kedua itu 0,001232 dan tapi nilai probabilitasnya itu di atas 0,05 Pak. Jadi untuk regresi kedua, untuk risiko operasional nih di regresi pertama, itu hipotesisnya ditolak Pak. Iya. Karena tidak berpengaruh. Lalu untuk hipotesis 3, saya menggunakan likuiditas dengan CLDR. Dia ada koefisien regresinya itu sebesar 0,012 sekian, dengan nilai probabilitas itu di atas 0,05. Maka untuk hipotesis ketiga ini di regresi pertama itu juga saya tolak Pak. Iya. Dan untuk bank size-nya juga nilai probabilitasnya dia di atas 0,05.
maka dia juga tidak memiliki pengaruh. Lalu saya ke hipotesis regresi yang kedua. Untuk yang pertama, ada H1, dia kan saya pakai NPL-nya itu dapat nilai koefisien regresinya itu minus 0,06 sekian, dengan nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada nilai signifikannya itu 0,05. Maka untuk H1 dalam regresi kedua itu hasilnya tolak. Lalu yang kedua, hipotesisnya untuk resiko operasional, variabelnya ini dia dapat nilai koefisien regresinya itu 0,006 sekian, tapi nilai probabilitasnya itu di atas 0,05, Pak. Maka H2 ini juga ditolak karena tidak berpengaruh. Lalu untuk H3 saya ada yang ekuitas, koefisien nilai koefisien regresinya itu 0,0145 sekian, dengan nilai probabilitasnya itu di bawah 0,05. Maka untuk H3 ini diterima, Pak. Dan H4 ini adalah pandemi COVID. Saya untuk hipotesisnya itu menggunakan COVID berpengaruh negatif. Ini belum diganti. COVID. Pandemi COVID. Untuk ini saya pakai, dapatnya dia nilai probabilitasnya tuh di bawah 0,05. Maka H4 ini itu pandemi COVID berpengaruh negatif, itu diterima. Lalu untuk bank size juga untuk yang regresi kedua, nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka tidak berpengaruh. Oke, Pak, itu aja update saya untuk bab 4, baru sampai uji hipotesis. Ya. Dan nanti setelah uji hipotesis kamu analisis ya. Analisis itu kamu bandingkan dengan logika teori sama penelitian sebelumnya. Terus kenapa kalau beda ya? Kalau sama kenapa, beda kenapa, kalau nggak signifikan kenapa? Ya. Iya. Apa implikasinya itu aja ya. Oke, baik. Sama saya juga mau nanya ini dong, Pak, untuk revisi dari Pak Muklis. Saya izin share screen untuk berita acaranya ya, Pak. Udah kamu hubungi Pak Muklis, sudah? Udah, tapi belum ditanda tangan, Pak. Tunggu aja. Saya hubungi lagi habis Ya. bimbingan ini. Ini Pak, saya mau nanya yang ini untuk uji coba. Pak Muklis minta saya melakukan uji coba LDR ya, Pak, nomor 5. Nah, itu melakukan uji cobanya saya pakai apa, Pak? Red sample test apa gimana? Apa? Uji bedanya. Uji beda pakai uji beda means. Uji beda min, Uji beda min sama varian. Min sama varian aja. Ya. Ya apa nih uji beda, adanya dengan lihat uji beda yang juga dan bisa lihat dampaknya terhadap dengan bukan regresi ketiga, yaitu ada 3 regresi ini, regresi periode sebelum pandemi, masa pandemi digabung untuk jadi 3 regresi kamu tuh, 3 regresi. Oh, berarti 2. Saya nambah lagi, Pak, regresinya. Iya, dengan 3 itu regresi sebelum pandemi, regresi masa pandemi, regresi gabungan pandemi dan masa itu 3 ya. Oke, baik. 3 itu nanti bandingkan hasilnya ya. Itu aja ya. Oke, berarti saya nambah 3 data lagi ya, Pak. 3 tuh ya. Baik, Pak, baik. Tuh. Berarti nanti saya next tambah regresi lagi ya untuk yang ketiga. Oh. Yeah. Berarti tinggal kurang itu aja ya, Pak? Iya. Ya, kalau begitu. Saya rasa cukup, Pak. Oke, makasih banyak. Ya, ada pertanyaan lagi enggak? Cukup, Pak, dari saya. Oke. Terima kasih, Bapak Suparta. Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, silakan. Uji regresi. Berikutnya si Melati Sukma.
Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kamu Lati Sukma pembimbing siapa? Pembimbingnya boleh di Pak. Makanya saya mau nanya nih Pak sama Oh, yang tadi Bapak itu, nanti yang tadi bukan. yang Jadi, tadi maksudnya Pak, jadi juga pembimbing Bu Lidiana beda lagi orangnya ke kamu. bukan Pak. Saya mau nanya nih Pak, besok kalau misalkan saya yang pengujinya Bapak yang kemarin minta ACC yang berita acara itu. Besok kalau misalnya ada bimbingan saya ikut lagi atau nanti setelah sidang Pak? Saya kan yang anak pengujinya Bapak. Kamu bimbingan cukup untuk koreksi itu ya, seminar setelah sidang aja. Oh, iya, saya Jadi, takutnya nanti. jadi kamu bimbingan itu pada saat koreksi sempro. Setelah koreksi ya nanti setelah sidang. Oke Pak. Jadi Ya. kalau misalnya ada yang mau saya tanyain ke Bapak via WhatsApp aja ya Pak? Oh, kamu nanya apa? Belum sih Pak, sekarang saya Oh, masih kalau mau ngalahin. nanya silakan aja gabung Zoom apa-apa. Oke Pak. Silakan aja, kalau nanya silakan aja. Oh berarti kalau misalnya Kalau WhatsApp nggak ya, bisa, kalau WhatsApp itu nggak bisa, kan susah jawabnya. Nanti salah interpretasi lagi. Mending kamu gabung aja. Kalau mau gabung terserah aja, ya. Oh, Tapi gitu, kalau Pak. gabung itu konsultasi, saya bukan bimbing kamu kan, konsultasi. Ya, dan nanya silakan aja, tidak ada masalah. Oke Ya. baik Pak. Jadi jangan kamu nanti sama bimbingnya, Pak, lulus partai gini nggak bisa, jangan ikuti bimbingnya ya. Iya Pak. Ya. Jadi kalau saya kan saran aja. Punanya ini, oh mungkin ini itu, kalau tanya bimbingnya, oh jangan, ikuti bimbingnya, jangan saya ya. Itu ya, nggak apa-apa, ikut aja nggak apa. Ya. Mau nanya apa ya, tanya aja, skripsi tanya aja ya. Sukma ya. Iya, Ya. baik Pak. Kamu udah tangani kan? Udah tangan kan? Apa Pak? Koreksi sempro udah tangan kan? Udah Pak. Udah, Mohon makasih maaf ya ya Pak. kemarin itu agak terlambat karena saya sibuk, ada yang lain kerjain. Jadi besok kalau apa koreksi itu pakai Word, saya jangan PDF ya. Sukma ya. Iya Pak. Baik Pak. Jadi kalau kamu nanti setelah ini mau join aja nggak apa, nggak saya larang kok ya. Iya, baik Pak. Makanya kalau mau ragu apa nanya silakan aja ya. Baik Pak. Ya. Makasih banyak ya Ya, Pak. sama-sama Sukma ya. Masih banyak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi? Si Safira udah ya? Kau sudah ya? Si Melati Sukma udah. Oke, kalau nggak ada lagi bimbingan, tadi tuh yang tadi pagi tuh yang join tuh coba buka itunya, buka. Ya, maaf Pak, ketutup. Ya. Ya, gimana Safira? Yang join banyak, jadi termasuk ada Kairunisa sama Amelia juga Pak. Cuma mereka kemana mereka? Tadi kalau Amelia dia lagi vaksin booster Pak. Oh, jadi itu dia nggak ya. bisa ikut Tadi itu lupa, jadi diingatkan saya dong ya. Saya sibuk pagi. Ingatnya udah jam 11. Jam berapa? Jam 11 ingatnya. Kaget juga saya. Istri saya ingatin tadi. Kamu nggak bimbingan? Waduh, lupa saya. Dulu kali ini, dulu pernah juga kan? Iya, dulu pernah juga. Hah? Dulu pernah juga. Jadi diingatin ya. Kamu telepon saya aja, miss call aja saya. Boleh Pak, nanti saya ingatkan Pak. Nah, nanti kalau dia bimbingan lagi, yang 2 itu malam aja, ikut malam ya. Oh iya Pak. Jadi si Kairunisa juga sedang kerja Pak, jadi dia nggak bisa ikut dulu. Iya, ikut malam aja. Nanti malam jam 7. Tapi mereka berdua progresnya udah sampai kayak saya Pak, dia udah ngumpulin data tapi secepatnya. Oh iya, nggak apa-apa lah. Jadi secepatnya ngejar kok Pak. Terus saja. Jadi minggu depan udah selesai bab 4-nya ya. Insya Allah secepatnya kita beneran. Minggu depan selesai bab 4 ya. Insya Allah Pak. Si itu juga selesai juga. Harus ujian Agustus ini lama. Iya, harus Agustus Pak. Pokoknya kita kejar untuk ujian kok Pak. Iya. Cepat ya. Iya Pak. Yang kerja siapa yang kerja? Yang kerja Kairunisa. Kerja di mana dia? Dia kerja di MRT Pak kayaknya. MRT? Iya. Oh, honorer? Iya. Bagi apa? Tiketing? Bukan, yang kerja di perusahaan, nggak ngerti Pak, saya juga dengar dia. Bagus dong, udah apa? Lagi skripsi, lagi kerja, bagus berarti. Iya. Terus tadi juga ada yang join juga namanya Safira Azhara, dia katanya wifi-nya bermasalah. Kau bukan Safira Azhara kamu? Aku Safira Nurfasya Pak. Oh, Safira Azhara mana tuh? Dia lagi
tadi dia udah join, tapi dia katanya wifi-nya bermasalah. Nanti Oh, mungkin gitu, ya. ikut yang bareng Khairunisa sama Amel aja, Pak. Oh iya ya. Oh, link sore udah tahu, link sore udah tahu. Link belum tahu, Pak. Nanti saya kasih tahu ya. Ya. Sore Ya. ke malam aja, Pak. Mungkin mereka bisa pada malam kan pada habis kerja gitu. Iya ya, jam 7 ya. Iya. Ya. Iya. Oke ya. Iya, Pak. Nanti Assalamualaikum. kita Nanti- secepatnya untuk Iya, selesai ya. kok, Pak. Cepat selesai ya. Iya. Jangan lama-lama. Itu saya Iya, ada 8 orang ya ternyata ya. Kan tadi 6, nambah 2 lagi 2 selek itu. iya. Hah? Sisa 8 6, orang. Pak, berarti. Apa? Sisa 6 orang lagi. Kan yang udah Tania sama Putu, Pak. Iya, tinggal 6 orang lagi. Mm-mm. Saya pikir 6 semua, saya lihat di kemarin daftar ada 8. Jadi 2 Pokoknya- udah, tinggal 6. Mm-mm. Yang 6 itu cepat aja, segera semuanya ujian ya. Pokoknya insya Allah Agustus kita sidang kok, Pak. Iya ya. Supaya biar beban saya juga berkurang ya. Iya, soalnya kita ngumpulin datanya banyak, Pak. Iya nggak apa-apa. Jadi kita Oke, secepatnya juga iya, kok, Pak. iya. Oke, saya Pira ya. Nanti Iya, Pak. saya kirim link yang sore ya Iya, Pak. ke grup ya. Ya. Iya. Ya, Assalamualaikum banyak ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Izin live ya, Pak. Silakan. Ya. Makasih, Pak. Sama.